ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, untuk sesi selanjutnya maka kami aturkan dengan penuh hormat pada beliau Kiai Ma'ruf Fazin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala. Hadratul Kurma wal Fadil yang sangat saya muliakan, para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, para guru besar, para doktor, Bapak Ibu dosen, dan juga takmir Masjid Manarul Ilmi, dan para jamaah yang semoga panjenengan semua oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah seluruh aktivitas dan rezekinya. Kita melanjutkan dari kitab Sahih Bukhari. Kali ini sampai kepada hadis berkenaan dengan tata cara bagi seorang imam ketika menjadi imam, kapan membaca suara lirih dan kapan membaca suara keras dalam sholat ini. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, fi kulli salatin yuqra fama asma'na Rasulullah asma'nakum. Kata beliau, ketika saya sholat, pada setiap sholat rokaat ada bacaannya. Kalau saya mendengar dari Nabi mengeraskan bacaan, yakni maghrib, isya, dan subuh, pada 2 rokaat awal itu, asma'nakum, maka kami keraskan juga, saya perdengarkan juga bacaan ini untuk kalian. Tetapi giliran 3 rokaat dan 4 rokaat, Abu Hurairah melirihkan karena beliau mendengar Nabi juga melirihkan. Beliau menyaksikan Nabi melirihkan. Wa ma akhfa anna akhfaina ankum. Sementara ketika Nabi melirihkan, menyembunyikan itu maksudnya melirihkan, maka kami juga melirihkan bacaan untuk kalian. Jadi yang kita terima hari ini, bacaan dari sholat zuhur asar itu dilirihkan, maghrib isya 2 rakaat awal dikeraskan, 3/4-nya dilirihkan. Menurut sebagian ulama, ada yang kemudian menganalisa. Analisanya begini. Jadi dulu Nabi ketika melakukan sholat di Mekah, ketika banyak orang-orang musyrikin yang menghalang-halangi Nabi beribadah, maka sholat duhur dan asar itu Nabi melirihkan karena khawatir kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah itu merasa terganggu dengan Nabi, lalu kemudian menggerbek sholat Nabi sehingga Nabi melirihkan. Tetapi begitu malam, karena dulu malam orang-orang itu sudah kelelahan, sudah beristirahat, maka Nabi membaca dengan suara keras. Nah, terbukti ketika Nabi ke Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, ternyata di Madinah gangguan itu sudah tidak ada, maka sholat Jumatnya oleh Nabi dikeraskan. Karena tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang kemudian menghentikan sholat Nabi, makanya Jumat dikeraskan. Jadi ada yang kemudian menganalisa dari sisi situasi dan waktu. Kemudian berikutnya adalah tentang bacaan sholat subuh dengan suara keras. Hadis niki panjang, sedikit saya kutipkan mawon. Jadi saat itu Nabi melakukan sholat subuh bersama dengan sekelompok sahabat menuju ke pasar Ukaz. Ukaz ini dulu di kawasan Madinah, ada sebuah pasar, cuma kabarnya sampun berubah dan sampun masuk ke dalam wilayah masjid yang saat ini. Kemudian saat itu ada penghalang antara setan dan berita dari langit. Maksudnya Nabi saat itu kan akan menerima wahyu. Nabi akan menerima wahyu, Nabi akan menerima beberapa wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril, cuma saat itu setan menghalang-halangi.
Bagaimana maksudnya? Niki ada satu yang sedikit unik ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada berita atau penjelasan dari Allah tentang langit. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nadhirin. Kami jadikan gugusan bintang-bintang di langit itu sekaligus menjadi hiasan, menjadi orang-orang yang melihat, apalagi kalau panjenengan penikmat ilmu astronomi atau juga punya teropong, niku langit penuh dengan hiasan. Dulu juga begitu. Kita waktu muda, dulu waktu masih mondok atau masih sekolah, kadang kan ada jerawatnya. Nah, niku bilang kepada calon istrinya, jerawat saya ini hiasan di pipi, seperti bintang menjadi hiasan di langit. Niku alasannya tiang sing jerawatan. Kemudian kelanjutan ayat, Allah menyatakan wa hafidznaha min kulli syaitonir rajim. Kami lindungi, kami jaga langit itu dari tiap setan yang terkutuk. Kenapa? Karena setan itu mencuri berita, mencuri informasi, mencari kabar apa yang akan terjadi. Ketika setan itu mencuri data, fa'atsba'ahu shihabum mubin. Setan itu akan dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi ada tulisan dari dari Pak Agus nih, Pak Agus Mustafa penulis niku, dulu sebagian ulama menganggap meteor atau bintang jatuh itu tafsiran dari ayat ini. Jadi ketika kita melihat meteor ada yang jatuh, itu orang dulu beranggapan ini sedang ada setan mencuri informasi di langit, lalu oleh malaikat dilempar dengan bintang itu. Dulu pernah ada meteor Garden gitu. Nah, ini dibantah oleh Pak Agus Mustafa, tidak begitu penafsirannya. Kemudian beliau korelasikan dengan ilmu sains hari ini. Dan tidak harus berupa meteor itu, sebab setan itu kan makhluk gaib. Jadi ketika dilempar, dikejar dengan semburan api, boleh jadi api itu api yang tidak terlihat. Jadi ada betulnya juga mungkin dari analisa Pak Agus Mustafa Maniko, tapi boleh jadi mungkin juga suatu saat ada penelitian lagi yang berbeda, sebab sekali lagi ilmu sains itu kan terus mengalami perkembangan sesuai dengan teknologi yang paling maju saat itu. Jadi mengalami terus perkembangan. Cuma sekali lagi, bagi kulo ketika ada yang kemudian peneliti yang memang memiliki keahlian di bidang itu, jangan ganggu Qur'annya, jangan kemudian Qur'annya yang disalahkan. Boleh jadi penafsiran orang dulu, karena yang kasat mata itu adalah ada meteor jatuh itu, sehingga ada yang mengatakan tafsiran ayat itu meteor, lalu hari ini sudah dibantah dengan teknologi, dengan penemuan yang lebih baru, maka yang salah bukan Qur'annya, boleh jadi interpretasi ulama yang saat itu sesuai dengan kemajuan ilmunya itu. Jadi boleh jadi temuan ilmuwan sekarang nanti akan dibantah pada 100 tahun yang akan datang, sebab terus akan mengalami kemajuan, apalagi kita mengetahui ke depan menika sampun wonten sudah disediakan alat transportasi ke bulan. Jadi di Amerika itu kan sampun wonten pernikahan di bulan nih. Jadi sudah bosan nikah di dunia, maka nikahnya di bulan. Cuma karena yang menikah niku non muslim, maka yang dibawa menikah pendeta. Andaikan menikah yang menikah adalah muslim, mungkin yang dibawa Pak Ustadz tan meriku, tuh ke Ustadz Sinten. Nah, jadi tapi saya kira bukan Pak Ustadz yang dibawa, tapi Pak Mutin. Sinten namanya kepala KUA, kepala KUA yang dibawa. Cuma pada intinya niki terkait dengan
ilmu metode, nun sewu ayatnya kelihatan apa boten niki, Mas Yakzon? Nggih, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan, nggih. Matur nuwun. Jadi terdapat di dalam surat Al-Hijr, nggih, Al-Hijr ayat yang ke-18. Kemudian berikutnya inggih menika masih melanjutkan, saat itu nggih, ketika Nabi hendak akan sholat subuh, lalu tidak segera mendapatkan wahyu dari Allah karena ada setan yang menghalangi niku wau. Kemudian kata Nabi, malam ini sudah ada penghalang antara kami dengan wahyu, sehingga kemudian Nabi melakukan sholat subuh. Ketika Nabi melakukan sholat subuh, Nabi mengeraskan bacaan sholatnya. Saat itu ada sekelompok kalangan jin mendengar sholatnya Nabi. Lalu kelompok jin ini mereka pulang ke tempat mereka dan mereka berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Wahai kaumku, kalangan jin, kami baru saja melakukan penerbangan ke langit, misalnya. Lalu kemudian di Madinah saya mendengar ada seorang nabi bernama Muhammad membaca Al-Quran. Redaksinya begitu ajib, menunjuk kepada kebenaran dan seterusnya. Maka setelah kejadian itu, hadis niki panjang, ketik niki, jin niku berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan seterusnya. Maka kemudian setelah kejadian itu, Allah menurunkan surat jin. Surat jin ada di juz ke-29 meniko. Nah, jadi di Al-Quran itu menurut para ulama kita ada beberapa surat yang memiliki latar belakang, termasuk surat jin niki. Nah, surat jin ini memiliki latar belakang mereka para jin mendengar Nabi sholat. Tapi ada lagi sekian banyak ayat menika diturunkan oleh Allah kepada Nabi tanpa asbabun nuzul, tanpa latar belakang, tanpa ada faktor kejadian. Biasanya ayat-ayat kisah, gitu. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, niku biasanya tanpa sebab. Kalau yang memiliki sebab, niku biasanya ayat-ayat hukum. Seperti hukum tayamum, niku ketika sahabat mau sholat tidak nemu air, maka turun ayat tayamum dan beberapa ayat yang lainnya. Kemudian berikutnya, niki hampir sama dengan hadis yang pertama tadi dibaca sebelum tentang ayat jin niku. Di sini kata Ibnu Abbas, Quran Nabi fima umir wa sakata fima umir. Nabi membaca atau mengeraskan bacaan sholatnya sesuai dengan yang diperintah kepada Nabi. Dan Nabi melirihkan bacaan sesuai dengan yang telah diperintahkan kepada Nabi. Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat Al-Quran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah tidak lupa. Allah tidak lupa terhadap apa yang telah diperintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, dan karena Nabi membaca keras di saat sholat dengan suara keras, maka kita diperintah untuk meniru Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat keteladanan dari Nabi, maka tiru bagi kita. Nah, niki ayat niki, dua ayat ini populer di kalangan kita ketika Maulid Nabi. Jadi begini, kalau terangkan, kalau jelaskan terlebih dahulu terkait dengan masalah hari ini tidak pernah ada selesainya terkait dengan Maulid Nabi. Kalau kemarin hampir tidak ada terjadi perbedaan pendapat karena saat itu tidak ada saat itu tidak ada Maulid Nabi, tetapi hari ini karena pandemi dianggap sudah mulai berkurang dan kemudian ada yang melakukan, maka ada beberapa yang kemudian tidak berkenan
terhadap maulid itu sehingga kemudian cukup keras penolakannya sampai ada yang menganggap bahwa ini adalah sama seperti zina dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nah, kita sedikit menjelaskan ayat yang berkaitan dengan niku wau. Wa ma kana rabbuka nasiya, yakni Allah tidak lupa terhadap apa yang memang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita. Kita tinggali ayat, kita tinggali hadisnya. Ini niki hadisnya terdapat dalam riwayat Imam Tabrani, riwayat Imam Al-Baihaqi, dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis ini Nabi bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka itu halal. Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan menikah, Allah menghalalkan nopo mawon yang menjadi kehalalan, maka halal bagi kita. Wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka haram bagi kita. Zina haram, maka tidak boleh dilakukan. Minum minuman keras yang memabukkan haram, maka tidak boleh bagi kita. Wa ma sakata anhu. Kalau Allah diam atas sesuatu, fahuwa afiyah, maka sesuatu itu diperbolehkan. Faqbalu minallahi afiyah, maka terimalah kebolehan itu dari Allah. Andaikan maulid Nabi itu haram, tidak mungkin orang sekarang baru mengatakan haram. Mestinya Nabi lebih dulu yang mengatakan haram. Andaikan ziarah kubur dengan membaca Quran itu haram, mestinya Allah dulu yang menyatakan itu haram, apalagi masuk neraka loh. Sebab bid'ah itu ancamannya masuk neraka. Lah, gosip mawon itu dilarang, Allah sudah melarang. Lah kok niki datang ziarah kubur ancamannya masuk neraka, kok Allah tidak mengharamkan nih? Berarti ketika Allah tidak menyebut, ketika Allah tidak menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang haram atau tidak menyebut itu halal, maka di situ dispensasi. Ada kebolehan. Panjenengan mengamalkan silahkan, tidak juga ndak apa-apa. Kenapa? Wa ma rabbuka nasiya. Allah itu tidak pelupa. Allah masa orang yang senang dengan kelahiran Nabi lalu diancam neraka, ternyata kok Allah tidak menyampaikan ayat itu. Nah, jadi tidak mungkin. Fa innallaha lam yakun nasiya. Allah bukan pelupa, apalagi terkait dengan ancaman neraka, terkait dengan ancaman sesat dan lain sebagainya. Terus sekali lagi, bagi kulo kali panjenengan, ketika berkenaan dengan masalah hal-hal yang diperselisihkan, hal-hal yang memang terjadi beda pendapat, monggo panjenengan berkenan silahkan, tidak berkenan juga tidak apa-apa. Kalau tunjukkan terkait dengan masalah maulid niki. Jadi ada 26 negara, ada 26 negara muslim yang 25 negara menika memperbolehkan melakukan maulid Nabi. Pertama niki Mesir. Para ulama Mesir yang digawangi dari para ulama Al-Azhar mengatakan maulid Nabi tidak ada masalah. Gini wow. Karena tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang. Kemudian Aljazair, Maghribi Maroko, kemudian Tunis, Irak, Palestina, Indonesia ada ke-17 setelah Malaysia. Kemudian di negara lain, Sudan, Pakistan, Afghanistan, termasuk Pacitan dan Magetan, rantan sami-sami tantane ngoten niku. Kecuali satu, Al-Lajnah Daimah lil Ifta fi Saudi. Kecuali ulama Saudi niku melarang. Kalau ulama Saudi bukan cuma maulid yang dilarang, semua bentuk perayaan. Boten enten ten Arab Saudi niku satu Muharram perayaannya boten enten. Nuzulul Quran tidak ada juga. Isra Mi'raj apalagi. Sebab miturut mufti Arab Saudi,
perayaan di dalam Islam ini kok cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak boleh. Jadi tidak terkhusus dengan maulid, bukan terkhusus, tetapi semua perayaan. Nah, menurut para ulama kita, soal seperti maulid ini, soal Isra Mi'raj, itu bukan ranah agama, tetapi ranah tradisi, ranah sosial, ranah di mana di situ memang tidak ada masalah, andaikan kemudian dilakukan. Sebab kita bukan mengada-ngada. Sekali lagi terkait dengan masalah niki, lebih mengarah kepada pertemuan biasa. Sama dengan pertemuan seminar, pertemuan diskusi, reuni. Nah, Maulid Nabi niki menurut ulama yang membolehkan niku nggih sami dengan pertemuan-pertemuan biasa. Muktamar, seminar, kemudian Munas, Musyawarah Nasional, kemudian enten nopo klub apa namanya sanes naik klub niku kan bahasa Arabnya Lailatul Ijtima atau naik klub niku konotasinya kurang. Kalau di sebagian kita memang kurang terbiasa di pertemuan-pertemuan lah, di pertemuan rapat, pertemuan nopo dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika mayoritas negara sampun menjalankan kebiasaan Maulid Nabi, niki enten hadis riwayat Imam Ibnu Majah, umatku kata Nabi tidak akan bersekongkol dalam kesesatan. Tidak mungkin mereka semua sak manten katai niki kemudian sepakat dalam kesesatan niku boten mungkin. Sekali lagi karena beda tinjauan, Arab Saudi menganggap perayaan di dalam Islam hanya dua, yakni Idul Fitri dan Idul Adha mawon. Selainnya tidak boleh ada perayaan. Sementara di dalam pandangan ulama yang lain, kalau itu bersifat kebiasaan, maka boleh melakukan perayaan. Sama seperti perayaan kemerdekaan, perayaan di wilayah daerah tertentu, hari jadi, harlah, dan lain sebagainya. Saking kula matur nuwun, karanten niki secara nasional jatuh pada hari libur. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan atau tambahan ilmu dari panjenengan semua, dengan senang hati saya persilakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada beliau atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya baik kepada seluruh jamaah, jika ada sesuatu yang muskil yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung open cam dan unmute atau bisa langsung menuliskannya di kolom chat. Saya sendiri izin bertanya, ya Pak Fazin. Halo. Suara saya terdengar. Di beberapa kali kesempatan saya sering mendengar kaidah janggal yang menurut saya agak gharib. Kalau misal ada ibadah itu, ibadah tidak dijadikan kebiasaan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ibadah dijadikan tradisi, kebiasaan yang tidak ada tuntunannya dalam hadis, itu maka jadinya tidak boleh. Misal ada ibadah selawatan dilaksanakan 1 tahun sekali pada tanggal tiap khusus pada tanggal suatu tanggal. Nah itu jadinya maka tidak boleh. Nah itu seperti apa ya harus Matur nuwun. Ini lagi-lagi soal perbedaan sudut pandang. Niki perbedaan sudut pandang di antara para ulama. Mungkin Rin. Jadi apakah ketika kemudian ada di antara kita yang mengamalkan satu amalan, itu memiliki dasar ijtihad ataukah tidak? Bagi kita, kita menggunakan hadis ini. Sementara saudara kita yang lain itu menggunakan hadis tentang bid'ah itu. Bid'ah dan seterusnya. Kita menggunakan hadis ini. Di hadis ini Nabi bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun." Kalau ada orang yang pandai bijak bestari, orang berilmu, tidak hanya cukup berilmu tetapi juga bijak,
tidak hanya bijaksana tetapi juga bijak sini. Lalu dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau yang orang bijak bestari tadi berijtihad lalu ijtihadnya salah, tetap dapat 1 pahala. Nabi tidak menyebut itu dosa, apalagi bid'ah, apalagi masuk neraka. Nah, masalah seperti penentuan hari pada tanggal 12 Rabiul Awal, memang para ulama terjadi beda pendapat kapan Nabi itu lahir, tetapi mayoritas ahli sejarah mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Kita mengikuti pendapat mayoritas menikah. Lalu di 12 Rabiul Awal itu kita melakukan pembacaan sholawat. Kita membacaan sholawat, kemudian pemberian sedekah, kemudian juga pembacaan sejarah Nabi dan seterusnya. Niku tidak ada masalah. Kenapa? Sebab dalam hal ini telah banyak para ulama yang berijtihad. Kalau tunjukkan beberapa hal niki yang disampaikan oleh para ulama kita. Para ulama kita berdasarkan ayat ini, atas niki ada di dalam surat Yunus, di dalam surat Yunus. Ayat ini menjelaskan kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah atas karunia Allah dan rahmat Allah, hendaknya dengan itu mereka bergembira, mereka bersenang, mereka menyambut dengan kebahagiaan. Nah, ternyata Ibnu Abbas niku menafsirkan yang dimaksud dengan rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sudah tahu tadi sudah baca artinya. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, di ayat ini kita boleh menunjukkan ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad menikah rahmat. Terus niki yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama di hari 12 Rabiul Awal, kita menunjukkan rasa senang niku boleh. Makanya kemarin niku di kampung-kampung di wilayah Keputih, di wilayah Gebang, niku mereka punya buah, niku senang diantar ke masjid. Kalau di kampung lebih senang ekspresi mereka, tetapi ketika di kota karena masih ada pembatasan, kalau kali panjenengan jangan melanggar dulu. Artosipun nopo, artinya ketika kemudian ada seorang ulama berijtihad dari dalil Al-Quran lalu diambil saripati, niki diperbolehkan. Kalau tunjukkan dalil yang lain, niki ada namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengambil dalil dari ketika Nabi datang ke Madinah. Jadi saat Nabi datang ke Madinah, orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Orang Yahudi mengatakan ini hari agung. Anjallahu fi Musa wa qaumah wa gharraka Fir'aun wa qaumah. Di hari itu Allah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dengan diselamatkan dari lautan, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa mensyukuri hari Asyura tersebut sebagai hari bahagia, hari kemenangan, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka kami orang-orang Yahudi juga berpuasa. Nabi kemudian bersabda, kami lebih berhak untuk berpuasa di hari ini, mensyukuri atas kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Kata Imam Ibnu Hajar niki ahli hadis bukan saking kulo, tetapi sekali lagi dari ahli hadis. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan satu dalil bahwa kita boleh bersyukur kepada Allah pada hari tertentu dengan diulangi
rasa syukur itu tiap tahun. Caranya bagaimana? Dengan berbagai macam bentuk. Silahkan dengan puasa boleh, dengan sedekah boleh, dengan membaca Quran juga boleh. Lalu kata beliau, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibanding nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, niki seorang ulama berijtihad, lalu kemudian di hari kelahiran Nabi dibacakan sholawat, dibacakan serangkaian yang di situ menurut seperti yang panjenengan sampaikan adalah enggak biasanya baca sholawat itu banyak, kok di hari Rabiul Awal baca sholawatnya lebih banyak. Bukan masalah, sebab di hari itu sedang mensyukuri sebuah nikmat, sebagaimana Nabi Muhammad membenarkan di hari Asyura Nabi Musa mensyukuri dengan berpuasa. Tapi tidak harus berpuasa. Boleh dilakukan, diekspresikan dengan beberapa bentuk kebaikan seperti sedekah, sholawat, dan lain sebagainya. Sekali lagi, niki ijtihad ulama, dan perlu kulo jelaskan, ijtihad ulama niku ada dua macam. Ijtihadnya ulama sekali lagi ada dua macam. Niki supaya kulo kali panjenengan tidak ragu dan tidak bingung. Sistem ijtihad di dalam usul fikih niku ada dua. Dalil Quran hadis ketika diijtihadkan ada kalanya berupa nasson namanya. Nasson itu secara teks memang berbentuk seperti itu. Nabi dahar, Nabi sholat, Nabi mengeluarkan zakat, Nabi berpuasa, niku dalil yang secara teks sudah mengandung hukum. Yang kedua niki istimbat namanya. Istimbat itu menggali hukum. Secara teks tidak kelihatan hukumnya, tetapi setelah digali oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar niku wau tentang hadis Asyura, lalu bisa diambil kesimpulan satu hukum. Ibaratnya ngeten, ibaratnya meniko, kalau yang lebih mudah, misalnya dokter pemerhati gizi. Untuk mengetahui di dalam jeruk itu ada vitamin C, niku harus diteliti. Harus digali, diteliti, baru kemudian disimpulkan ada vitamin di dalamnya. Demikian halnya misalnya santan. Kalau kalian panjenengan kan, santan itu kan tidak terlihat. Untuk mendapatkan santan, niku perlu naik ke atas pohon kelapa, mengambil kelapanya, dibuka serabutnya, dipecahkan tempurungnya, lalu daging di bagian dalam, kelapanya niku diparut, diberi air, diperas, keluar santan. Nah, ijtihad model istimbat niki seperti santan. Nah, memang ijtihad dengan metode menggali hukum niku rawan terjadi perbedaan pendapat, pasti niku. Sehingga bagi kulo wajar. Ada yang menolak Maulid Nabi wajar karena memang sistem ijtihadnya niku istimbat. Berbeda kalau langsung secara perbuatan pasti hampir dipastikan tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kita tetap kedah toleran, kedah mengakui ada metode model istimbat ngeten niki. Matur nuwun, agak panjang niki. Baik, sampaikan terima kasih banyak kepada beliau atas jawabannya. Baik, kepada para jamaah, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kiai Ma'ruf Qasim? Bisa langsung resen, bisa langsung lanjut atau menuliskannya di kolom chat. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Terima kasih. Terkait dengan bacaan sholawat dalam maulud maupun peringatan-peringatan lain, itu ada keterangan bahwa kalau ada sholat dibacakan, itu Nabi hadir. Mohon penjelasan Ustaz, matur nuwun.
Matur nuwun. Bagaimana dengan anggapan sebagian orang bahwa ketika kita membaca Maulid Nabi, membaca sholawat maupun yang lain, maka kemudian nur Nabi Muhammad itu akan hadir. Ngoten kira-kira yang memang kemudian sebagian orang itu memiliki anggapan. Kita tingali hadisnya terlebih dahulu. Kita lihat ada satu riwayat hadis yang dari hadis ini oleh sebagian orang dijadikan referensi terkait anggapan niku wau. Jadi hadisnya begini. Ini sekaligus saya sampaikan nanti perbedaan pendapatnya. Ada satu riwayat hadis yang berbunyi, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tu." Barang siapa yang membaca sholawat di dekat kuburku saat kita ziarah ke Masjid Nabawi, lalu kita di depan makam mengucapkan salam kepada Nabi, lalu kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, sami'tu, saya mendengar bacaan itu. Jadi Nabi mendengar dari dalam kubur beliau terhadap umatnya yang membaca sholawat. وَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُ. Barang siapa yang membaca sholawat kepada saya dari negeri yang jauh, ini kalimat redaksinya bulightuhu. Aku didatangkan kepadanya. Niki secara dohir, secara teks, niku saya didatangkan kepadanya. Secara teks hadis berbunyi mekaten. Maka ada sebagian yang beranggapan seperti itu. Tetapi kulo piyambak tetap mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwa yang dimaksud di situ bukan Nabi yang didatangkan, tetapi sholawat itu yang dihaturkan kepada Nabi ke makamnya. Mana dalilnya? Sebab saat ini kan tiang, ya boten diparingi dalil niku kirang mantep. Terus ngeten. Ada satu hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang lain terkait dengan bacaan sholawat itu, terkait dengan bacaan sholawat, niki hadisnya riwayat Imam Ad-Dailami. Dan hadis niki, sekedap niki hadisnya, Nabi Dawud, akfirus salat alayya, banyaklah sebab Allah meletakkan malaikat di dekat makam Rasulullah, dan bila ada umat Rasulullah yang membaca sholawat kepada Nabi, maka sholawat itu dihantarkan dan malaikat berkata, wahai Muhammad, fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu detik ini. Jadi baik Nabi niku orang membaca sholawat di dekat Nabi atau jauh jaraknya dengan Nabi, menurut mayoritas ulama niku tetap yang dihantarkan itu sholawatnya. Tetapi karena memang tidak bisa dipungkiri, ada yang menafsirkan itu adalah nur cahaya Muhammad yang dihantar dikirim. Jadi bukan Rasulullahnya, sebab di saat yang bersamaan ketika ada ribuan majelis membaca sholawat, lalu bagaimana? Nah, niki penjelasan para ulama yang mempercayai, niki, sebab kan ada yang mempercayai mistik ngoten niku, ketika mempercayai memang yang lain menuduh niku khurafat. Sebenarnya tidak aneh bagi kita. Hari ini kita menemukan contoh itu. Misalnya televisi, di studio pusat, niku kan cuma satu yang siaran. Tetapi setiap rumah yang memiliki frekuensi yang sama akan menerima siaran itu. Nah, gambaran bagi mereka yang mempercayai ada nur Nabi Muhammad yang datang, niku sami seperti orang yang punya televisi. Tetapi sekali lagi, niki tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperpanjang, karena niki juga bukan soal akidah. Nek menggah kulo, nek menurut saya,
dengan cara seperti itu ketika ada kiai yang menyampaikan seperti itu, supaya ketika membaca sholawat niku ndak main-main, supaya lantunan sholawatnya jangan pakai dangdut, pakai apa namanya sholawat yang syahdu, yang kira-kira dengan bacaan sholawat itu semakin terenyuh menyebut nama Nabi Muhammad, semakin tertanam kecintaan, meniru akhlak Nabi dan seterusnya. Cuma sekali lagi tidak dipungkiri wonten pendapat itu, tetapi tetap kita mengikuti mayoritas ulama bahwa sholawat itu yang dihantarkan ke tempat Nabi, yakni di Madinah. Keranten niki musim libur, ngapunten. Dilanjut nopo sampun cekap. Terus Yai. Sami-sami Pak Nurbi. Pun mboten enten sing takon ketoke. Oh nggih leres. Nggih. Oh niki enten Pak tanglet. Janarko. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan iringan alat musik? Niku tidak diperbolehkan ketika membaca Al-Quran bersamaan dengan alat musik. Niku memang tidak boleh. Makanya ketika ada sebagian orang sedang proses menghafal Al-Quran, niku kulo kiambak pernah mengalami, kulo kan punya sedikit hafalan ayat. Misalnya ketika di suatu tempat niku biasa tidak membaca surat pendek, kulo niku saged lah ini membaca surat yang agak panjang niku. Nah, suatu ketika kulo sedang melantunkan memori hafalan, kulo sedang membaca, lalu ada mobil lewat dengan suara audio yang keras. Niku langsung hafalan Quran niku langsung hilang niku. Langsung langsung berantakan, langsung hilang. Jadi memang sebenarnya tidak hanya itu, tidak hanya musik, tetapi juga yang lain. Misalnya terganggu dengan suara traktor, dong dong niku juga akan menghilangkan daya konsentrasi bacaan. Jadi sekali lagi memang ketika ayat Al-Quran niku jangan disertai dengan alat musik, tetapi nek solawat niku boten masalah. Tidak hanya di negeri kita, di Mesir niku banyak. Di negeri Mesir niku biasa membaca lantunan solawat, lalu ada terbangannya, ada iringan beberapa alat, dan niku dihadiri oleh para ulama seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi memang ketika Al-Qur'annya niku jangan diiringi dengan musik. Keranten sampun siang niki dan subuhnya wau 1/4 sebelum jam 4, maka kulo cekapaken semanten tetap panjenengan bisa menjalankan goes olahraga untuk lebih sehat. Saking kulo cekap semanten, saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur. Amin. Allah maringi keberkahan dengan mengaji kitab Bukhari untuk semua anak keturunan kita, untuk semua keluarga kita, dan menjadi bekal kita kelak baik di dunia maupun sampai ke akhirat. Amin. Al-Fatihah. Saking kulo cekap semanten nyunaken pangapunten untuk sedaya guru besar, doktor, dan bapak dosen. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak, sami-sami. Iki pun ten Surabaya napa sih ten karantina niki? Sampun. Iya nih. Kali minggu. Karantinanya setengah bulan. Menawi Pak Agus Rubianto, Prof Agus niku 8 hari, kulo 5 hari kulo. Oh, lebih singkat. Lebih angsal kortingan. Oleh kortingan. Nggih.
Monggo, monggo Mas. Saya, matur Eh, saya. Saya ngapunten. Baik, disampaikan terima kasih banyak matur nuwun kepada beliau Fadilatul Mukarram Kiai Ma'ruf Fazin atas materi yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di hari kemudian nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya.